Sementara itu, Siska, jam sudah menunjukkan masuk waktu asyar. Selesai ibadah, Siska dan Ruri sibuk mengemas baju karena abis maghrib diperkirakan Gama sudah sampai di kampung ini. Bu Nuri belum pulang juga. Siska sebenarnya sudah sangat panik, tapi mengingat Ruri, dia harus bersikap setenang mungkin. Nanti malam Bang Gama sampai. Kamu ikut Bang Gama ke kota ya. Kakak mau cari ibu dulu, baru nyusul. Ruri mengangguk paham. Matanya sudah berembun memikirkan nasib ibunya sekarang. Hari semakin sore. Bukan tak ingin pergi meminta bantuan tetangga, tapi mereka takut kalau di jalan nanti mereka bertemu orang-orang itu. Apalagi Pak Kardi dan Bu Erni, tetangga terdekat mereka juga sudah pindah 3 bulan lalu. Rencananya setelah Gama sampai, Siska akan ke rumah Pak Kadir, ketua RT kampung ini, untuk melaporkan kehilangan ibunya. Sebisa mungkin Siska menenangkan Ruri yang sedari tadi menangisi ibu mereka. Matahari sudah mulai terbenam. Perlahan langit mulai gelap. Jam sudah menunjukkan jam 6 lewat. Bu Nuri tiada kabar. Selesai mengisi perut mereka berdua pun melaksanakan ibadah maghrib. Selesai ibadah, mereka bersiap-siap berangkat. Tinggal menunggu Gama saja. Srek, srek. Suara langkah kaki seperti kemarin malam terdengar lagi. Siska yang sudah mengira pasti akan datang lagi orang-orang itu, langsung mengambil golok yang sudah dipersiapkan tadi. Tidak lupa menyuruh Ruri masuk ke kamar Bu Nuri. Tidak lupa menutup pintunya. Lampu memang sengaja tidak dinyalakan sejak sore tadi. Karena memang perkiraan Siska mereka akan datang lagi. Suara langkah kaki itu masih terdengar mengelilingi rumah mereka. Ruri sudah bersembunyi di dalam kamar. Sementara Siska mengendap-endap berjalan di ruang tamu mengamati suara langkah kaki itu. Niat ingin mengintip dari celah kayu dinding rumah ini. Siska memicingkan mata dan mengintip di sela-sela sudut dinding papan rumahnya. Dan benar saja, 2 orang misterius itu datang lagi. 1 orang mengawasi area depan rumah, sementara yang satunya lagi mengitari area rumahnya. Tok tok tok. Terdengar suara pintu depan diketuk. Siska diam saja mengamati apa yang akan dilakukan orang-orang ini. Sekali lagi, pintu diketuk. Tok tok tok. Tak apa tujuan orang ini. Ketukan itu berubah menjadi hantaman di pintu itu. Siska memegang goloknya, mengendap-endap ke arah dapur. Hendak keluar ingin menangkap orang ini, pikirnya. Berbekal ilmu bela diri yang dipelajarinya dengan Gama dulu, dia yakin bisa melumpuhkan orang ini. Tapi dia harus mewaspadai orang yang satunya juga. Pisau kecil yang dari tadi diselipkan di tangannya juga dipersiapkan. Pelan-pelan Siska melangkah. Sampai di dapur, dia mengintip dahulu di sela-sela pintu belakang yang agak renggang. Rupanya orang yang satunya sudah tidak dilihatnya. Perlahan dia membuka pintu belakang. Perlahan mungkin, agar tidak menimbulkan suara decitan. Sialnya, pintu dapur itu berbunyi. Dengan cepat Siska menutup pintu dapur. Cahaya dari lampu teras yang tidak ikut dimatikan membuat siluet bayangan orang mendekat. Siska sengaja lari mengitari rumah menampakkan bayangannya juga, membuat orang-orang itu mengikutinya. Siska berhenti di teras rumahnya yang disinari lampu kecil kuning. Sudah nampak 2 orang itu berjalan ke arahnya. Siska yang melihat itu langsung mengambil pisau kecil tadi yang dia selipkan.
Dua orang ini sudah jaraknya 5 meter di hadapannya. Orang yang satunya mengangguk pada temannya, seakan memberi kode agar Siska ditangkap. Siska yang melihat orang itu mendekat, tanpa pikir panjang langsung melemparkan pisau kecil itu. Pisau itu menancap di bahu sebelah kiri orang itu. Bekiknya sambil memegang lukanya. Darahnya mulai mengucur. Orang yang satunya lagi tidak tinggal diam. Ditariknya golok yang sedari tadi diselipkan di pinggangnya. Dia dengan cepat melangkah mendekati Siska. Melihat itu, Siska juga dengan cepat mengambil golok milik ibunya. Orang itu langsung menghanus golok itu. Wush! Dengan refleks, Siska menangkis serangan golok orang itu. Bunyi dua golok beradu menimbulkan percikan cahaya kecil seperti kembang api. Orang itu membabi buta menyerang Siska. Siska terdesak mundur ke belakang, tapi tetap lincah menangkis dan mengelak serangan itu. Temannya yang terluka itu juga ikut menyerang dari belakang. Tidak cepat mengelak, Siska terkena sabetan golok di lengan kirinya. Untungnya tidak begitu dalam. Darah Siska juga merembas di baju. Melihat dirinya terkepung, Siska yang terdesak lalu mengelak dari serangan itu. Sepersekian detik, Siska merendahkan tubuh dan melemparkan golok itu ke arah kaki orang itu. Golok Siska menghantam tulang kering orang itu. Bagi orang itu tersungkur. Lihat temannya juga terluka. Orang yang terkena pisau kecil itu juga menyerang, namun Siska dapat membaca gerakannya. Siska menendang tangannya. Golok yang digenggamnya jatuh. Siapa kalian? Hah? Kenapa kalian menyerangku? Di mana ibuku? Bentak Siska kepada kedua orang itu. Emosinya sudah memuncak di ubun-ubun. Dengan cepat, Siska memungut golok yang dijatuhkan orang itu. Melihat itu, dua orang ini mundur dan lari sambil merangkul temannya yang terluka di kaki. Melihat itu, Siska tak tinggal diam. Dia kembali melemparkan golok yang dipungutnya tadi. Lemparannya melesat. Golok itu jatuh di tanah. Kedua orang itu terus saja lari ke dalam kegelapan malam itu. Sambil memegang lukanya, Siska masuk ke dalam rumah, manggil Ruri yang sedari tadi sembunyi di kamar ibu mereka. Ruri dengan sigap membukakan pintu kamar yang sedari tadi sengaja dikunci. Astagfirullah kakak, kakak gak apa-apa. Bekiknya panik. Kakak gak apa-apa dek, ayo ambil tasmu, kita pergi malam ini. Setidaknya jangan di rumah ini. Setelah luka Siska dibalut, mereka pun bersiap-siap pergi. Siska mencoba menghubungi Gama. Halo, assalamualaikum Gama. Kamu udah nyampe mana? Waalaikumsalam sis. Ini udah nyampe perbatasan kampung. Paling 15 menit lagi sampai Gapura. Gam, kamu hati-hati. Tadi ada 2 orang menyerangku. Untung bisa kuatasi. Tapi kamu pergi dari rumah ini. Takutnya mereka balik lagi. Kami mau sembunyi dekat rumah bekas Pak Kardi. Kamu ingat kan rumahnya? Iya ingat sis. Ya udah, nanti aku jemput kamu di sana ya. Kamu hati-hati. Panggilan diakhiri. Siska dan Ruri keluar dari pintu belakang. Mereka memilih jalan dari belakang rumah mereka, yang ditumbuhi beberapa pohon dan langsung berseberangan dengan kebun karet warga. Mereka mengendap melewati jalan setapak yang biasa dilewati warga menuju kebun karet itu. Siska dan Ruri berjalan menuju rumah bekas Pak Kardi yang berjarak 100 meter. Dengan ditemani senter HP seadanya, akhirnya mereka tiba di rumah kosong Pak Kardi.
Rumah itu sudah ditumbuhi tanaman merambat. Rumput liar mulai tumbuh di sekitar halamannya. Siska dan Ruri duduk menunduk bersembunyi di samping rumah kosong itu. Tak lupa senter dimatikan. Hampir 7 jam Gama dan Fajar berkendara menuju kampung Siska. Gama melaju gas mobil, khawatir akan keselamatan Siska. Apalagi setelah menerima telepon dari Siska tadi. Saat akan memasuki gapura kampung ini, ada lega. Itu artinya dia sudah tiba di kampung ini. Gama terus memacu mobilnya, sesekali mengerem. Karena jalanan di kampung ini masih jalanan berbatu. Gama heran melihat rumah-rumah penduduk di kampung ini. Kenapa sepi sekali? Warung-warung tidak ada yang buka. Padahal baru menunjukkan pukul 9 malam. Saat melewati persawahan menuju rumah Siska, Gama terkejut melihat sepeda motor metik berwarna biru putih yang terparkir di pinggir jalan, tepatnya di sebelah persawahan yang berbatasan dengan pepohonan yang tumbuh liar. Gama terus memandang sepeda motor itu. Bahkan kuncinya masih tersangkut rapi di situ. Namun Gama tidak terlalu memikirkan itu. Dia lebih fokus melaju menuju rumah bekas Pak Kardi. Tak lama kemudian, sampailah Gama di rumah kosong itu. Dia lantas keluar dari mobil dan mulai memanggil Siska. "Siska!" teriak Gama. Tidak lama kemudian 2 sosok wanita keluar dari samping rumah kosong itu. Siska dan Ruri berlari kecil menuju mobil itu. "Sis, kamu gak apa-apa kan?" "Aku gak apa-apa, Mah. Cuma luka dikit aja kok." Mereka langsung bergegas masuk ke dalam mobil itu. "Mah, ke rumah Pak Kadir dulu yuk. Aku mau lapor soal ibu." Gama mengangguk. "Ri, kamu tahu kan rumahnya?" "Iya kak, gak jauh kok rumahnya dari simpang 3 sana," ucap Ruri. Melewati persawahan yang tadi, dari kejauhan Siska melihat sepeda motor tadi yang dilihat juga oleh Gama dan Fajar. Siska hafal betul sepeda motor itu milik ibunya. "Gama, stop Gam," ucap Siska tiba-tiba. "Kak, itu motor kita kan yang dipakai ibu?" Tanpa babi bu, Siska langsung keluar mobil menghampiri motor itu. Diperhatikannya dengan seksama. "Iya, ini motor ibu." Siska tanda, karena di platnya tertulis nama Ruri. Tak lama Ruri pun menyusul, menghampiri Siska. "Iya kak, ini motor ibu. Ya Allah kak, ibu kemana?" Bekik Ruri histeris. Fajar dan Gama juga keluar dari mobil. "Ada apa sis?" "Ini loh, motor kita. Motor yang dipakai ibu tadi pagi." "Astagfirullah. Kami tadi juga ngeliat motor ini sis. Gak tahu kalau ini motor Bu Nuri," ucap Gama tak kalah cemas. Fajar yang sedari tadi berdiri paling belakang mulai memperhatikan ke sekelilingnya, melihat pepohonan dan hamparan sawah. Di ujung jalan arah yang mereka lalui tadi, mata Fajar menangkap sekelompok orang berpakaian hitam berjalan memenuhi jalan. Sontak Fajar kaget. "Gam!" Husen keras memanggil Gama. Gama yang kaget karena suara Fajar langsung nengok ke arah Fajar. Fajar menunjuk ke arah orang-orang yang itu. Sontak Gama panik begitu melihat kesegerombolan orang-orang itu. "Siska, Ruri, masuk mobil cepat." Siska yang mendengar Gama ngomong gitu langsung lihat ke sekitar. Dan benar saja, orang-orang itu berjalan di kegelapan. Jumlahnya mungkin ada 20 orang. Mereka semakin dekat.
Ri, masuk mobil cepat. Kakak mau bawa motor kita. Ruri yang mendengar kakaknya langsung lari masuk mobilnya Gama. Gama langsung tancap gas. Begitu juga dengan Siska. Langsung menghidupkan kontak motornya dan langsung tancap gas. Orang-orang itu juga mengejar dari belakang. Mobil dan motor itu terus melaju menuju rumah Pak Kadir. Tak lama kemudian sampailah mereka di sebuah persimpangan. Belok kiri bang, ucap Ruri memberitahu. Gama mengangguk tanda paham. Tak lama kemudian tibalah mereka di rumah yang bisa dibilang cukup besar di kampung itu. Rumah tingkat bercat emas itu tampak begitu mewah. Halamannya cukup luas, ditumbuhi pepohonan bonsai. Gama memarkirkan mobilnya di dekat gerbang besi itu. Siska yang juga nyusul langsung turun dari motor dan menuju ke gerbang rumah itu. Gerbang itu terkunci dari dalam. Assalamualaikum Pak, teriak Ruri berkali-kali memanggil penghuni rumah itu. Tak lama kemudian keluar laki-laki usia sekitar 40 tahunan, membukakan gerbang yang terkunci. Mang Mamat, Pak Kadirnya ada? Tanya Ruri kemudian. Dek Ruri, ada apa dek malam-malam begini rame-rame datang kemari? Tanya pria berkulit hitam tersebut. Ada yang mau kami omongin, Mang. Ada kan Pak Kadirnya? Ada Pak Kadir di dalam. Ayo silakan masuk, seru Mang Mamat. Siska dan Ruri kemudian masuk ke rumah Pak Kadir. Sementara Gama dan Fajar memasukkan mobil dan motor itu ke halaman rumah itu. Kemudian mereka berdua menyusul Siska dan Ruri masuk ke dalam rumah Pak Kadir. Rumah itu bisa dibilang mewah. Kursinya terbuat dari kayu jati Jepara dengan ukiran khas. Di dalam rumah itu juga terdapat guci-guci besar di tiap sudutnya, serta lukisan-lukisan besar yang menghiasi dindingnya. Siska, Ruri, Gama, dan Fajar pun dipersilakan duduk oleh Mang Mamat. Sementara itu, Mang Mamat langsung memanggil Pak Kadir. Tak lama kemudian, keluarlah seorang pria tinggi jangkung berkulit putih, mata yang tajam, alis serta kumisnya tebal. Usianya sekitar 40 tahunan. Memakai kaos dalaman dan memakai sarung. Pak Kadir lantas duduk di kursi jati itu. Ada perlu apa kemari malam-malam begini? Tanyanya. Saya Siska Indari, putri dari Bu Nuri Halimah. Dan ini adik saya Ruri Indira, ucap Rati menyambut pertanyaan Pak Kadir tadi. Saya kemari ingin meminta tolong Pak. Ibu saya hilang dari tadi pagi. Saya juga diserang oleh 2 orang berbaju hitam-hitam, ucap Siska sambil memegang lukanya. Ya sudah, besok pagi kita kumpulkan warga untuk mencari ibu kamu. Mudah-mudahan ketemu. Sudah banyak yang hilang di kampung ini, tapi belum ada titik terang. Polisi saja angkat tangan sama kasus ini. Respon Pak Kadir itu terlihat tidak terkejut lagi dengan aduan warganya terkait orang hilang. Kenapa nggak malam ini saja melakukan pencariannya, Pak? Saud Siska seakan tidak puas atas jawaban Pak Kadir. Bapak nggak berani ambil resiko atas keselamatan warga lainnya. Kalau dilakukan malam ini, bisa-bisa nanti sekelompok aliran sesat itu membantai warga di sini, pungkas Pak Kadir. Apa Pak? Aliran sesat? Iya, aliran sesat. Isunya sih begitu. Mereka suka keluar saat sudah gelap, mengincar korbannya yang kebanyakan wanita. Ada yang dibunuh, ada juga yang diculik. Makanya banyak warga sini sudah pada pindah, terutama yang memiliki anak gadis. Siska terdiam mendengar penjelasan Pak Kadir.
Otaknya berusaha mencerna kalimat-kalimat dari Pak Kadir. Setelah berpamitan, Pak Kadir menyarankan agar mereka tidur di surau saja malam ini. Malam itu mereka memutuskan untuk menginap di surau kampung ini. Tentunya sudah diizinkan Pak Kadir, karena kalau kembali ke rumah Siska, rasanya tidak mungkin. Gama, Fajar, Siska, dan Ruri tiba di halaman surau itu, yang memang hanya 100 meter dari rumah Pak Kadir. Surau itu tampak gelap dan tak terawat. Juga terasnya sudah dipenuhi debu. Lampunya pun tidak dihidupkan. Mereka pun masuk ke dalam surau dan mencari-cari saklar lampu. Dan lampu pun hidup. Terlihat beberapa gulungan sajadah di sudut surau. Beberapa Al-Quran di dekat rak-rak buku. Tercium aroma khas ruangan lembab, karena memang surau ini jarang digunakan. Mereka mulai membersihkan surau itu. Dan setelah itu, mereka pun melaksanakan sholat Isya. Malam pun berlalu. Siska dan Ruri sudah berbaring di saf wanita. Sementara Gama dan Fajar memilih berbaring di teras surau. Malam itu benar-benar sunyi. Siska, Siska. Terdengar suara sayup suara Bu Nuri memanggilnya. Siska bangkit dari posisinya, memperhatikan sekitarnya. Siska. Suara itu terdengar dari arah luar surau. Dan benar saja, sosok Bu Nuri tampak berdiri di luar, menatap ke arah Siska yang dari tadi mencari-cari suara ibunya itu. Siska, ibu di sini, Nduk, kata Bu Nuri lirih. Ibu dari mana aja? Tanya Siska menghampiri ibunya. Ayo ikut ibu sebentar, Nduk. Bak terhipnotis. Siska berjalan mengikuti langkah ibunya keluar dari kawasan surau menuju persawahan. Sepanjang perjalanan, Bu Nuri hanya diam saja. Ini kita mau kemana, Bu? Bu Nuri tak menghiraukan Siska dan terus saja berjalan. Semakin cepat langkah Bu Nuri, semakin tergesa-gesa juga Siska menyamakan langkahnya. Tiba di sebuah tanah lapang, Bu Nuri tiba-tiba terhenti. Kepalanya menoleh ke belakang. Siska yang melihat ibunya berhenti juga otomatis berhenti juga di belakang Bu Nuri. Krek, krek, krek. Suara itu berasal dari tulang leher Bu Nuri yang patah, karena kepalanya terus memutar ke belakang. Siska yang melihat pemandangan itu seketika kaku. Badannya tak bisa digerakkan, seolah-olah dia harus melihat pemandangan itu. Kepala itu memutar sambil tersenyum menakutkan. Kemudian, pluk, kepala itu jatuh ke tanah, menggelinding ke arah kaki Siska sambil tertawa-tawa. Tubuh Bu Nuri yang tanpa kepala itu juga ikut bergerak dengan gerakan patah-patah, berjalan mundur ke arah Siska. Ah! Teriak Siska. Dia lari dari tempat itu, berlari dan terus berlari. Sosok yang menyerupai Bu Nuri tadi juga mengejarnya, sambil tertawa-tawa melengking memekakkan telinga. Suara azan yang dilantunkan Fajar sontak mengejutkan Siska dari tidurnya. Nafasnya terengah-engah, perlu membasahi bajunya. Dia tersadar dari mimpi. Jam menunjukkan pukul 5:03 pagi. Siska bangkit dari tidurnya. Ruri juga tampak sudah terbangun. Anehnya, setelah Fajar melantunkan azan, tidak ada satupun warga kampung itu yang ke surau untuk menunaikan ibadah. Tak lama kemudian, Gama komat, dan mereka pun sholat subuh berjamaah di imami Fajar. Pagi itu warga sudah berkumpul di rumah Pak Kadir. Menurut kesaksian Bu Leni, Bu Nuri tidak pernah ke warungnya kemarin. Titik pencarian dilakukan di tempat terakhir kali sepeda motor itu ditemukan.
Warga terus menyisir daerah itu, persawahan dan ke dalam kebun-kebun karet. Tak lupa di rumah-rumah kosong. Tidak ada titik terang dimanapun Bu Nuri. Siska, Ruri, Gama, dan Fajar yang ikut dalam pencarian sudah menyisir beberapa tempat, termasuk juga rumah Siska. Siapa tahu Bu Nuri sudah pulang, pikir mereka. Namun tidak ada titik terang. Jam sudah menunjukkan pukul 12:30 siang. Sudah masuk waktu zuhur. Warga kembali berkumpul. Begitu juga dengan Siska, Gama, Ruri, dan Fajar. Mereka memutuskan kembali ke surau untuk ibadah dan mengisi perut. Siang itu Pak Kadir dan warga memutuskan menyudahi pencarian Bu Nuri. "Pak, kenapa tidak dilanjutkan?" protes Siska. "Kan sudah dicari kemana-mana, tapi tidak ketemu kan?" ucap Pak Kadir. "Di mana-mana kalau ada yang hilang, pasti dicari terus Pak, sampai ketemu. Terus, kalau terus nyari mbokmu, warga di sini mau makan apa? Mereka juga punya kegiatan Siska. Mereka juga harus bekerja, gak melulu mengurusi ibumu," sahut Pak Kadir dengan nada tinggi. Warga yang lain juga kompak diam saja. Tidak ada yang membela Siska dan yang lainnya. Siska yang emosi memilih pergi dari tempat itu. Ruri yang dari tadi menangis juga mengikuti kakaknya. Mereka berempat kumpul di surau itu. "Gam, kayaknya warga-warga sini kok aneh ya. Mereka gak ada yang ibadah di surau ini. Dan mereka juga gak ada empati. Mereka kayak gak peduli gitu gak sih?" celetuk Fajar. "Iya Jar, aku juga heran. Dulu seingatku kampung ini cukup normal deh. Tapi yang aku anehkan, kok kayaknya warga di sini wajahnya pada asing ya. Kebanyakan kayak bukan warga asli sini," ucap Gama. "Iya, kamu benar Gam. Kayaknya ada yang aneh memang," sahut Siska. "Ri, kamu kan selama ini tinggal di sini. Masa kamu gak tahu apa-apa?" tanya Siska pada adiknya itu. "Warga sudah kebanyakan pindah ke desa sebelah Kak. Sebelum Pak Kadir menjabat, sebenarnya desa ini aman-aman aja. Dulu kepala desa lama bernama Pak Sunar adalah orang pertama kali ditemukan meninggal dunia di rumahnya dengan kondisi luka benda tajam. Semenjak itu, Pak Kadir dipilih untuk menggantikan Pak Sunar. Warga dulu banyak yang menentang karena Pak Kadir bukan warga asli. Tapi kemudian warga gak bisa berbuat apa-apa. Korban kedua, Kak Susi, ditemukan di dekat sawahnya Pak Ujang. Kondisinya tak kalah mengenaskan," jelas Ruri panjang. Warga langsung melaporkan ini ke polisian. Polisi juga menyelidiki kasus ini. Namun tidak ada perkembangan lagi. Kasusnya tenggelam, jelas Ruri lagi. Setelah itu, santer terdengar kabar arwah Kak Susi gentayangan. Banyak teror mengerikan. Kak Susi kerap menampakkan diri di jalanan menuju sawah. Tapi entah itu benar atau tidak, Bu dan Ibu sama sekali gak pernah dinampakkan Kak. Tak lama kemudian, banyak pendatang yang menetap di sini. Ada beberapa pendatang juga membeli lahan dan kebun di sini, jelas Ruri. Mendengar penjelasan adiknya, Siska hanya diam menyimak. Begitu juga dengan Gama dan Fajar. Siska bersiap-siap untuk mencari ibunya lagi. Tak apa, tanpa bantuan warga pun dia akan tetap mencari, pikirnya. "Gam, Jar, aku minta tolong bawa Ruri ke kota dulu ya. Aku mau lanjut cari ibu," ujar Siska pada dua temannya itu. "Enggak Kak, aku gak mau. Aku mau tetap cari ibu aja. Kita cari sama-sama kan lebih enak Kak," tolak Ruri.
Iya sis, lebih baik kita cari sama-sama. Aku sama Gama akan bantu kamu cari Bu Nuri ya, bujuk Pajar. Iya sis, lebih baik kita usaha sama-sama di sini. Semoga saja Bu Nuri bisa kita temukan, bujuk Gama. Tapi aku takut kalau terjadi apa-apa sama Ruri, Gam. Aku gak mau kehilangan anggota keluargaku lagi. Enggak, Kak. Enggak. Aku gak mau di sini. Aku mau di sini aja cari ibu. Itu juga ibu aku, Kak. Biarlah kita di sini sama-sama usaha. Aku juga pasti gak akan tenang mikirin kakak di sini. Bujuk Ruri lagi. Ya sudah. Tapi kamu, Ri, kalau ada bahaya jangan ikut ya. Kalau ada apa-apa, kamu harus lari tinggalin kakak ya. Janji ya, Ri.